Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak bapak yang mau dicintai karena Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim ajma'in. Pada hari ini hari Jumat tanggal 23 Muharram 1442 Hijriah bersamaan dengan tanggal 11 September 2020. Anak bapak yang bapak cintai karena Allah, yang pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga kesempatan dan juga kenikmatan yang begitu besar. Salam bersalam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga anak-anak bapak senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Baik, materi pada hari ini adalah bahasa Indonesia. Ya, ini sudah bapak buatkan ringkasan bahasa Indonesianya. Silahkan antum salin nanti ke buku tematik antum. Ya, materi yang pertama adalah masalah teks sejarah. Apa itu yang dikatakan teks sejarah? Teks sejarah ialah teks yang merupakan cerita sebenarnya. Jadi yang sebenarnya, ya, dan bersifat faktual atau nyata. Jadi cerita tersebut nyata, cerita tersebut tidak dikarang-karang, cerita tersebut apa adanya. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah ada film Jenderal Sudirman. Mungkin antum pernah nengok film Soekarno. Ya, ada juga cerita sejarah tentang Rengas Dengklok yang seperti kita pelajari kemarin, ya, dan lain-lain banyak. Jadi antum harus perhatikan sejarah tersebut apakah benar-benar sejarah yang sebenarnya atau tidak. Yang kedua adalah teks fiksi sejarah. Apa itu? Teks fiksi sejarah itu adalah teks cerita fiksi. Fiksi itu adalah cerita yang tidak sebenarnya atau khayalan. Ya, jadi contohnya yang mengambil latar belakang dari sejarah. Contohnya itu apa? Ada Malin Kundang. Malin Kundang itu tidak sebenarnya. Ya, tidak ada cerita sebenarnya cerita Malin Kundang itu. Dan cerita Danau Toba. Bagaimana peristiwa Danau Toba awalnya katanya dari ikan mas gitu ya, itu tidak. Jadi itu adalah contoh dari teks fiksi sejarah. Jadi dari kedua materi tersebut, antum akan bisa membedakan yang mana teks sejarah dan yang mana teks fiksi sejarah. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang berikutnya adalah kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat singkat. Dia harus singkat, padat, dan dapat menyampaikan pesan dan mudah dipahami. Ya, jadi kalimat efektif itu singkat saja. Ya, tidak panjang lebar. Ya. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Ada ciri-ciri dari kalimat efektif. Yaitu adalah yang pertama, ketepatan pilihan kata atau tidak boros. Maksudnya apa? Contoh, langsung bawa kasih contoh aja. Saya tidak suka buah apel dan saya tidak suka buah durian. Di sini pemborosan kata. Apa itu? Saya tidak suka buah apel, buah. Saya tidak suka buah lagi. Jadi ada dua kata atau kalimat yang sama. Jadi seharusnya seperti apa? Jadi seharusnya kita buat saya tidak suka buah apel dan buah durian, ya, durian. Nah, itu kalimatnya efektifnya. Efektif, ya, begitu. Jadi
Jangan seperti ini. Nah, ini namanya pemborosan kata. Yang kedua adalah polanya SPOK. Apa itu SPOK? Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ya, subjek itu apa? Subjek itu orang. Jadi subjek itu adalah orang. Predikat itu bisa dikatakan kata kerja atau kata sifat atau yang lainnya. Objek itu adalah apa sesuatu yang dikerjakan. Ya. Dan keterangan itu di mana tempatnya, kapan waktunya, keterangan tempat atau waktu. Ya. Contoh, ayah minum kopi di teras. Subjeknya mana? Ayah. Subjek. Minum, predikat. Kopi, objeknya. Di teras, keterangannya. Ya, gitu. Lanjut, yang ketiga. Ciri-ciri yang ketiga adalah tidak bermakna ganda. Apa maksudnya? Jadi kata dalam suatu kalimat itu tidak ganda maknanya. Maksudnya dua. Artinya? Jangan seperti itu. Contoh, rumah bupati yang besar itu dijual murah. Mana yang bermakna ganda? Ini dia, besar. Ya. Jadi yang besar ini sekarang bupatinya atau rumahnya. Nah, kan gitu. Apa bupatinya yang besar atau rumahnya yang besar? Nah, jadi yang benar adalah kalimatnya rumah milik rumah besar atau rumah yang besar, rumah yang besar milik bupati itu dijual murah. Nah, begitu. Ya, jadi rumah yang besar milik bupati itu dijual murah. Jadi rumahnya yang besar, bukan bupatinya yang besar. Pelajaran kita pada hari ini itu saja. Insya Allah ini bisa mewakili dari pertemuan kita. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudahan dalam belajar dan menangkap ilmu yang Bapak berikan. Jazakumullah khairan. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.